Bali iragama sikian dan sarang lestarian. 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati dalam membangkitkan industri kecil menengah atau IKM untuk menjadi tuan di rumah sendiri kian digencarkan. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018 hingga 2023 ini telah memberikan peluang promosi, pemasaran, dan mewadahi para IKM untuk memamerkan hasil produk-produknya dalam pameran IKM Bali Bangkit melalui Disperindak Provinsi Bali dan Dekranasda Provinsi Bali. Melalui pameran IKM Bali Bangkit sekaligus mendorong para IKM untuk berinovasi dan berkreasi, serta tak hanya mengandalkan pemasaran secara offline, namun juga secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti melalui media sosial dan e-commerce. Sehingga IKM di Bali masih dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Pameran IKM Bali Bangkit telah dilaksanakan hingga tahap 5 bertempat di Taman Budaya Art Center dan Pasar. Selain itu, para perajin diberikan kesempatan untuk mempromosikan dan menjual produk lokal di Bandara Ngurah Rai yang difasilitasi oleh Bank Pembangunan Daerah Bali. Yang tentu saja dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perajin di Bali untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing di pasar global. Sementara itu, salah satu potensi kekayaan intelektual komunal, yakni kain tenun endek Bali, sempat menyita publik internasional pada ajang Paris Fashion Week di Prancis September 2020 lalu. Melalui rumah mode ternama dunia Dior menampilkan kain endek Bali sebagai bagian dari koleksi Spring Summer 2021. Hal ini tentu saja memberikan kebanggaan tersendiri atas apresiasi yang diakuinya, kain tenun endek atas kualitas serta keunikan yang dimilikinya di kancah internasional. Seiring waktu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli memberikan 19 surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK kepada Gubernur Bali Wayan Koster di Sir Arnawo Art Center dan Pasar. Masa pandemi tidak berarti kita itu harus berhenti total, macet. Tapi masa pandemi ini adalah memberikan ruang buat kita semua untuk berkreasi, lebih inovatif lagi, menghadapi masalah dan tantangan yang ada secara lebih dinamis. Selain kain endek, terdapat juga pencatatan kekayaan intelektual komunal seperti Asta Kosala Kosali, seni pertunjukan tek-tekan Bali, Garo Banjar Badura Intaran Sanur, Megua-guakan, tari wayang Wong Ramayana, tari Rejang Pande Suci Wedana Tihingan, ari-ari Megantung, Mekare-kare Tenganan Pangringsingan, drama tari Gambuh, seni gerabah Banjar Basang Tamiang, siat geni Desa Adat Tuban, siat Tipat Bantal, tari baris Babuang Desa Adat Batu Lantang, tari baris Sumbu Desa Adat Semani, tari leko Desa Adat Sibang Gede, tradisi Kebodonggol Desa Adat Kapal, tradisi Mubung Bungan, dan tradisi siat Yeh Banjar Tebah. Selain itu juga diserahkan sertifikat paten dan 4 surat pencatatan ciptaan. Melalui kekayaan intelektual, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai suatu produk dan membawa suatu produk ke level yang lebih tinggi serta tidak diklaim oleh pihak lain. Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan buku Ekonomi Kerta Bali, Membangun Bali Era Baru di Gedung Sir Arnawo Art Center dan Pasar. Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan buku Ekonomi Kerti Bali kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa.
Buku Ekonomi Kerti Bali menjelaskan alam Bali, manusia atau kerama Bali, dan kebudayaan Bali sebagai 3 unsur utama yang menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan kerama Bali yang berkebudayaan tinggi. Sedangkan pertanian dan kelautan Bali menghasilkan produk yang berkualitas serta sangat terkenal. Secara historis dan sosiologi menunjukkan bahwa kerama Bali adalah manusia unggul yang memiliki kualitas, integritas, dan loyalitas. Perkembangan pariwisata yang begitu pesat ditandai dengan meningkatnya wisatawan domestik dan mancanegara berwisata ke Bali. Meningkatkan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana mendukung pariwisata semakin berkembang, termasuk usaha jasa pariwisata. Pariwisata yang menjadi primadona dan berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali, menjadikan Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata dan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian di Bali. Namun, pariwisata sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, serta pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang membuat perekonomian Bali terpuruk. Dalam buku Ekonomi Kerti Bali, ada 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan, perikanan, sektor industri kecil menengah atau IKM, usaha mikro kecil menengah UMKM, dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, serta sektor pariwisata. Jadi saya menyusun buku tidak menggunakan referensi textbook, tapi betul-betul menggali dari sumber daya lokal Bali, dari kearifan lokal yang ada di Bali, dan dibimbing penuh oleh beliau yang memimpin doa tadi, Ide Sri Begawan Putra Natawangsa. Sehingga mampu menyeimbangkan perekonomian Bali ke depan, sehingga memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali secara skala demi skala. Salah satu kearifan lokal masyarakat pesisir di Bali berupa produk garam tradisional sebagai pengetahuan warisan leluhur. Garam tradisional Bali telah dikenal sebagai garam yang higienis, berkualitas tinggi, dan memiliki cita rasa yang khas sehingga telah terbukti aman dikonsumsi oleh kerama Bali secara turun-temurun. Bahkan garam lokal Bali telah memperoleh pengakuan dan diminati di dunia kuliner, serta telah dipasarkan secara nasional dan luar negeri, baik melalui marketplace maupun diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Korea, Thailand, Prancis, Swiss, Rusia, dan Amerika Serikat. Untuk melindungi garam tradisional Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Di Bali sendiri, petani garam tersebar di sejumlah daerah seperti wilayah Kusambe, Kabupaten Kelungkung, wilayah Amet dan Kubu, Kabupaten Karangasem, wilayah Tejakula dan Pemutaran, Kabupaten Buleleng, wilayah Gumbrih, Kabupaten Jembrana, wilayah Kelating, Kabupaten Tabanan, dan wilayah Pedungan dan Pemogan, Kota Denpasar. Bahkan produk garam tradisional lokal Bali yang diproduksi di wilayah Kusambe, Kabupaten Kelungkung, dan wilayah Amet, Kabupaten Karangasem telah dicatatkan dan mendapat perlindungan indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah, pelaku usaha dan kerama Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali sebagai salah satu basis pengembangan perekonomian Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali.
Sementara itu, dari data Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali per 16 November 2021, pencapaian vaksinasi COVID-19 di Bali telah mencapai 87,43% dari total populasi Bali atau sekitar 2.977.059 orang telah mendapat vaksinasi lengkap. Meliputi Kota Denpasar berada di posisi teratas dengan cakupan hingga 122,7%, disusul Badung 144,8%, Tabanan 87,1%, Kelungkung 82,6%, Gianyar 79,3%, Karangasem 73,8%, Bangli 73,6%, Jembrana 71,5%, dan Buleleng 69,2%. Bali sendiri menargetkan terbentuknya herd immunity untuk vaksinasi tahap 2 mencapai 3.405.130 orang. Sedangkan capaian vaksinasi dosis pertama di Bali telah melampaui target vaksinasi, yakni mencapai 3.428.121 orang atau 100,68% dari target sasaran. Bali telah menerima sebanyak 7.054.149 dosis vaksin, terdiri atas vaksin AstraZeneca sebanyak 3.155.138 dosis, vaksin Sinovac sebanyak 3.779.140 dosis, vaksin Sinopharm sebanyak 30.607 dosis, dan vaksin Moderna sebanyak 89.264 dosis. Tingginya angka cakupan vaksinasi COVID-19 Provinsi Bali disebabkan adanya keinginan masyarakat untuk segera mengembalikan kondisi pariwisata Bali. Selain itu, adanya upaya sosialisasi yang begitu gencar dan pendekatan tokoh masyarakat serta pemerintah kabupaten kota di Bali sehingga tak terjadi penolakan vaksinasi. Namun Sakerti Loke Bali, pola pembangunan semesta berencana. Dengan tingginya angka vaksinasi di Bali, maka herd immunity alamiah di Jawa Bali telah mencapai 70%. Selain itu, vaksinasi massal untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun juga telah digelar di Bali. Vaksinasi yang menyasar usia sekolah ini bertujuan membentuk herd immunity dan mencegah penularan di kalangan pelajar saat penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas di lingkungan sekolah. Atas penanganan COVID-19 dan capaian vaksinasi, Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro terbaik untuk provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia dari Markas Besar Mabes TNI. Penyerahan penghargaan bagi pemimpin daerah yang dianggap memiliki strategi dan peran efektif dalam tata kelola pengendalian COVID-19 diserahkan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Base Ops Lapangan Udara I Gusti Ngurah Rai. Sinergitas pemerintah daerah dengan TNI Polri dan didukung seluruh komponen masyarakat Bali dalam pelaksanaan testing, tracing, dan tracking serta dukungan pada program isolasi terpusat mampu menekan lonjakan kasus COVID-19 di Bali.